Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Ini saya selesaikan, masih ada kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ini adalah tentang teori tumbukan. Gitu ya. Jadi suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat-zat bereaksi. Nih, ada tumbukan efektif ya. Jadi ini namanya teori tumbukan. Dan tumbukan efektif ini adalah tumbukan yang memiliki arah tumbuk yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Jadi ini sangat mempengaruhi laju reaksi ya. Jadi laju reaksi itu bisa ada kalau ada reaksinya. Nah, reaksi ini bisa ada kalau ada tumbukan efektif. Apa itu tumbukan efektif? Tumbukan efektif ini adalah tumbukan yang memiliki arah tumbuk yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Kenapa kita harus putuskan ikatan pada zat-zat yang bereaksi? Agar bisa terbentuk zat baru sebagai hasil reaksinya. Nah, kita lanjut nih. Perhatikan gambar ya pada reaksi A. Nih ya, ada gas A2 bereaksi dengan gas B2 menjadi 2AB. Ini kan awalnya gas A2 lalu menjadi gas B2. Lihat di sini, lihat, lalu mereka bergerak ya, masing-masing A dan B bergerak, lalu terjadi tumbukan antara A dengan B. Ya, masing-masing putus nih, A dengan A putus dengan B nih ya, putus. Lalu A dan B bergabung menjadi terbentuklah 2AB. Ini teori tumbukan. Jadi kita pakai teori tumbukan ya sebagai untuk menggambarkan bagaimana sih proses terbentuknya reaksi gitu, bagaimana proses terjadinya reaksi gitu. Secara sederhana kita gambarkan dengan teori tumbukan. Ketika ada partikel-partikel yang bergerak bebas, ketika dia bertumbukan bisa memungkinkan untuk terjadinya reaksi seperti itu. Nah, ini syarat tumbukan efektif tadi sudah ada ya. Yang pertama adalah arah yang tepat, yang kedua adalah energi yang cukup. Energi yang cukup ini maksudnya adalah energi aktivasinya itu udah sampai gitu, sudah sampai di energi aktivasi. Kayak tadi saya sempat menjelaskan tentang bagaimana pengaruh katalis gitu, itu untuk menurunkan energi aktivasi gitu kan katanya. Ini energi minimum, energi aktivasi sendiri ya, ini adalah energi minimum yang harus dimiliki partikel atau molekul agar tumbukannya menghasilkan suatu reaksi. Sebenarnya kerja katalis itu bukan menurunkan energi aktivasi, tapi katalis ini membantu untuk mencapai energi aktivasi. Jadi energinya yang ketika bersama dengan katalis itu lebih tinggi, jadi bisa lebih tinggi daripada energi aktivasinya, jadi lebih cepat untuk mencapai energi aktivasi lebih cepat. Itu adalah fungsi dari katalis ya, bukan dengan menurunkan energi aktivasi ya. Ini dia sebenarnya fungsi katalis ya. Jadi energi aktivasi ini energi minimum supaya bisa terjadi reaksi. Nah, kalau energi aktivasinya sudah tercapai, maka reaksi akan dengan mudah terjadi gitu. Nah, hubungan antara energi aktivasi atau energi pengaktifan dengan energi yang dilepas atau diserap nih seperti ini. Kalau energi ya, kalian bisa lihat reaksi endoterm, reaksi eksoterm. Ketika reaksi eksoterm ini reaksinya energinya di bawah nih, membutuhkan energi ya, ini lebih tinggi ketika mencapai energi aktivasi, EA ini energi aktivasi ya, lalu turun dan tidak terlalu ke bawah gitu hasil reaksinya. Delta H-nya yang ini ya, ini yang diserap. Kalau endo, kalau dalam eksoterm delta H-nya itu kan dilepas ya. Kalau dilepas berarti dari reaksi itu sebenarnya dia sudah punya energi yang lumayan cukup lah untuk mencapai energi aktivasi, baru ini sampai di bawah. Ini reaksi eksoterm ketika kalornya dilepas ke lingkungan seperti itu. Oke, materinya sudah selesai. Ini aja tentang teori tumbukan. Nanti kita akan diskusikan bagaimana pengaruh dari teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Tadi sebenarnya semua faktor-faktor itu akhirnya adalah arahnya ke teori tumbukan. Tuh sebenarnya dikaitkannya. Kenapa suhu yang lebih besar laju reaksinya lebih tinggi itu kan tadi karena gerak bebasnya ya. Lalu semakin dia bergerak, energinya semakin banyak, semakin mungkin terjadi tumbukan.
Tuh, sama juga dengan luas permukaan sentuh ya. Semakin banyak luas permukaan sentuhnya nih, semakin besar luas permukaan sentuh, kemungkinan untuk bersentuhannya lebih besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi lebih besar juga. Laju reaksi pun menjadi lebih besar, reaksi lebih cepat. Tuh semua sama, nanti kita akan diskusikan di Meet aja biar lebih enak diskusinya ya. Ini tentang teori tumbukan. Nanti selanjutnya kalian akan banyak menganalisis data, mana nih reaksi yang berlangsung lebih cepat, bagaimana, lalu kalian, kita analisis data gitu ya. Nanti akan saya bantu untuk menganalisis datanya. Jadi kalian silahkan pahami dulu yang tadi ya, faktor-faktor dan teori tumbukan ini. Lalu kalian nanti akan bisa mengaitkan antara faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumbukannya. Oke, kalau masih ada yang ingin ditanyakan silahkan diskusikan ya, langsung japri saya boleh di kolom komentar Google Classroom juga boleh. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.